Berjumpa lagi dengan saya Erwin Halim dalam e-commerce business modul yang terakhir yaitu modul ke-10 dengan topik social network, auction, dan portal. Melanjuti pembicaraan sebelumnya, social network dan online communities merupakan bagian yang penting, di mana sebelumnya komunitas itu dibangun oleh para scientists dan researchers untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun saat ini, penggunaan dari alat-alat atau mobile devices, kemudian sharing dari foto, ya, kemudian video dan blog itu sangat besar sekali terjadi di dalam social networks. Nah, social network menjadi salah satu bagian yang penting di dalam aktivitas internet. Apa yang terjadi di dalam online social network? Di dalam online social network, orang-orang terlibat di dalam interaksi yang sangat besar di antara teman-temannya tentunya, dan di sana mereka membutuhkan tempat untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kita akan melihat dalam social network itu ada kita kenal dengan portal, di mana para konsumen atau orang yang terlibat di dalamnya bergerak dengan sangat dekat antara para pengguna. Kemudian portal yang ada digunakan untuk menambah layanan dari sosial network tadi. Dan kemudian yang mereka lakukan di dalam komunitas yang ada itu adalah mencari informasi, mencari berita, dan kemudian layanan-layanan dari e-commerce sendiri. Kalau sebelumnya social network hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, saat ini kita bicara tentang bagaimana social network ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan uang atau kita kenal dengan monetizing. Jadi bagaimana social network ini menjadi satu kesempatan untuk menjadi bagian dari bisnis. Nah, kita bicara di dalam social network ini bicara tentang pemasaran tentunya. Jadi Facebook dan Twitter dapat kita gunakan sebagai media untuk marketing dan branding. Kemudian sosial media ini juga dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk mengetahui reputasi dari perusahaan dan juga layanan dari Customer Relationship Management secara sosial atau kita kenal dengan CRMS. Selanjutnya kita bicara tentang online auction atau yang kita kenal dengan lelang secara online. Online auction ini bisa bergerak antara konsumen ke konsumen atau institusi. Kita bisa melihat contoh di beberapa negara maju seperti eBay yang merupakan market leader dari online auction. Nah, padahal banyak sekali online auction lainnya yang di negara maju seperti Amerika yang sudah berkibar benderanya. Nah, kalau kita melihat online auction ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu harus kita bedakan antara traditional auction dengan online auction tentunya, di mana traditional auction memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian para bidder atau orang terlibat dalam lelang tersebut memerlukan tempat atau ruangan untuk melakukan lelang tadi. Nah, bagaimana dengan market power di dalam harga dari lelang tersebut? Ada beberapa hal atau beberapa tipe yang bisa kita kenal. Ada yang kita kenal dengan netral, seller bias, dan buyer bias. Ya, ini adalah pihak-pihak atau keadaan di mana mempengaruhi dari harga pasar yang saat itu terjadi. Kemudian kalau kita melihat beberapa tipe yang ada di dalam auction atau lelang, yang pertama adalah English auction, kemudian ada yang dikenal dengan traditional Dutch auction dan Dutch internet auction. Nah, tiga hal ini berbeda. Jadi ada yang dimulai dengan harga yang tertinggi, kemudian ada yang dimulai dengan harga terendah, dan juga ada yang menggunakan waktu. Anda dapat melihat lebih jelas di dalam PowerPoint yang disediakan. Nah, kemudian bagaimana kita mendefinisikan lelang ini? Ada yang kita kenal dengan C2C auction, jadi customer to customer. Kemudian ada B2C auction, dari perusahaan kepada customer. Dan juga kita bisa bedakan auction atau lelang ini, di mana yang dijual adalah barang atau jasa, dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar, meskipun secara fisikal itu tidak dibutuhkan.
dan ada sumber daya lain yang harus disediakan di dalam online auction ini. Apa resiko dari online auction ini? Yaitu adanya biaya konsumsi, kemudian adanya biaya monitoring, di mana biaya monitoring itu termasuk biaya tetap, biaya untuk memonitornya sendiri, dan biaya pada waktu bidding itu terjadi. Kemudian kita juga membutuhkan biaya untuk equipment, dan ada faktor resiko di sana. Selanjutnya, kalau kita melihat apa keuntungan dari online auction ini, pertama, inventory yang dibutuhkan hampir tidak ada. Kemudian aktivitasnya juga tidak terlalu banyak, misalkan tidak memerlukan gudang, tidak memerlukan pemindahan barang. Nah, kita melihat contoh eBay, di mana langkah yang dilakukan di dalam siklus dari lelang itu adalah ada yang kita kenal dengan transaction fee, ada listing fee, kemudian ada financial services fee, dan advertising and placement fee, di mana menjadi pendapatan dari eBay sendiri di dalam auction yang mereka lakukan. Bagaimana tingkah laku dari penjual dan konsumen di dalam sebuah lelang? Nah, dari sisi penjual, tentunya penjual ingin mendapatkan keuntungan, menginginkan waktu dari lelang yang sangat singkat. Kalau kita perhatikan, lelang itu tidak selalu dihasilkan dari harga yang paling rendah, tapi juga bisa didapat dari harga yang paling tinggi. Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang berbagai macam atau tipe dari lelang. Hasil dari auction itu berbeda-beda. Ada yang menyebabkan pemenangnya sendiri kecewa, atau penjualnya sendiri kecewa, atau yang tidak mendapatkan tawaran atau mendapatkan lelang itu juga kecewa. Jadi hal ini bisa saja terjadi, dan tentunya di dalam sebuah lelang itu diperlukan adanya kepercayaan atau trust. Nah, selanjutnya kita bicara tentang e-commerce portal. Kita tahu dari portal ini banyak sekali digunakan oleh konsumen di dalam penggunaan internet. Pada mulanya, portal ini digunakan untuk mencari situs atau mencari informasi. Kemudian saat ini digunakan juga untuk berjualan. Dan banyak sekali perusahaan berusaha untuk menjadi perusahaan atau nama yang sangat unik di dalam mesin pencari, sehingga portal itu menjadi penting saat ini. Nah, kemudian kalau kita melihat gambar 11.6, berikut adalah bisnis model dari portal. Nah, kita bisa melihat ada beberapa kelompok di sini. Ada general purpose portal, ada affinity group, ada focus content. Di dalamnya kita melihat ada Yahoo, ada MSN. Kemudian di affinity group kita melihat ada Facebook. Dan di dalam focus content kita melihat seperti Bloomberg, ESPN yang berhubungan dengan sport. Kemudian ada gamers.com. Nah, bagian terakhir dari portal yaitu kita kenal yang disebut dengan portal business model. Di dalam portal business model ini kita kenal yang disebut dengan ISP services atau Internet Services Provider. Ya, di mana ISP ini melayani untuk web access, kemudian email, dan tentunya kita bayar secara bulanan atau tahunan. Kemudian iklan, pendapatan dari iklan di dalam portal. Kemudian tenan atau rekanan-rekanan di dalam portal tersebut. Komisi dari penjualan di dalam portal dan biaya berlangganan. Dan terakhir adalah aplikasi dari yang ditawarkan di dalam portal, juga di dalamnya adalah aplikasi dari game.